Halo, selamat datang di Cindy's Channel, Ruang Berbagi. Di dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi. Kali ini, kita akan membahas khusus tentang biologi di dalam sains. Berbicara biologi di dalam sains, kira-kira teman-teman udah tahu belum? Biologi itu sebenarnya berasal dari bahasa mana? Ya, biologi berasal dari bahasa Latin, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Sehingga biologi bisa kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup, baik itu makhluk hidup yang bersifat mikroskopis maupun makhluk hidup yang bersifat makroskopis. Apa sih perbedaannya antara makhluk hidup yang bersifat makroskopis dan yang bersifat mikroskopis? Ya, perbedaannya adalah makhluk hidup yang bersifat mikroskopis adalah makhluk hidup yang dapat kita lihat menggunakan alat bantu. Misalnya mikroskop elektron maupun kaca pembesar. Contohnya bakteri, virus, dan berbagai jenis jamur. Selain itu, untuk makhluk hidup yang bersifat makroskopis adalah makhluk hidup yang dapat kita lihat menggunakan mata kita secara langsung. Contohnya kucing, kelinci, kupu-kupu, dan lain-lain. Tentang sains. Sains memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama, sains bersifat rasional. Artinya, ilmu pengetahuan sains berasal dari pemikiran kita secara logis, dan hasilnya pun dapat diterima dengan nalar manusia. Yang kedua, sains bersifat objektif. Artinya, ilmu pengetahuan sains benar-benar berasal dari data yang ada, bukan merupakan pandangan secara pribadi maupun pemikiran secara pribadi. Yang ketiga, sains bersifat empiris. Artinya, ilmu pengetahuan sains itu dapat dibuktikan baik dengan penelitian maupun dengan eksperimen. Yang keempat, sains bersifat akumulatif, yang artinya ilmu pengetahuan sains merupakan hasil atau produk dari teori lama yang disempurnakan, yang diperbaiki, maupun ditambahkan, sehingga teori tersebut semakin sempurna. Teman-teman, ternyata perkembangan ilmu biologi dari waktu ke waktu cukup pesat, sehingga tidak heran saat ini ditemukan berbagai cabang ilmu biologi yang khusus membahas makhluk hidup secara spesifik. Misalkan, cabang ilmu biologi yang khusus membahas tentang struktur tubuh makhluk hidup disebut dengan anatomi. Cabang ilmu biologi yang khusus membahas bakteri disebut dengan bakteriologi. Cabang ilmu biologi yang membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup disebut dengan embriologi. Ada juga cabang ilmu biologi yang membahas khusus tentang organisme kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung, dibahas di dalam mikrobiologi. Dan teman-teman, masih banyak cabang-cabang ilmu biologi lainnya yang telah berkembang saat ini. Teman-teman bisa dengar langsung ya di deskripsi video ini. Peran biologi di dalam kehidupan manusia sangatlah banyak. Biologi dimanfaatkan di dalam bidang kedokteran, misalkan untuk pembuatan bayi tabung dan program KB. Biologi juga bermanfaat di bidang farmasi. Di bidang farmasi, biologi digunakan dalam pembuatan vaksin, di dalam pembuatan obat-obatan, baik itu obat-obatan secara modern maupun obat-obatan tradisional. Juga biologi dimanfaatkan di dalam teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu bidang yang khusus membahas tentang pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk, khususnya produk makanan. Di dalam bidang ini, biologi berperan di dalam proses fermentasi. Produknya berupa tapai, kecap, yogurt, dan lain-lain. Selain itu, biologi juga bermanfaat di bidang peternakan. Misalkan teman-teman ketika teman-teman memakan telur tersebut berasal dari ayam petelur, di mana ayam petelur itu dikembangkan dengan memanfaatkan ilmu biologi. Ilmu biologi juga digunakan di bidang pertanian. Di bidang pertanian, biologi digunakan dalam proses pemandulan hama misalkan, dan lain sebagainya.
Selain itu juga ilmu biologi digunakan di bidang perikanan, perindustrian, dan juga lingkungan. Di bidang lingkungan, biologi sangat bermanfaat, misalkan di dalam penguraian limbah dengan suatu mikroorganisme. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa.